Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan buat kita hari ini terangkat dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu gapailah mahkota kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada banyak orang berpikir bahwa hidup percaya dan berserah kepada Tuhan akan membuat hidup ini berjalan dengan mulus tanpa ada persoalan. Di mana kebenaran dari pernyataan ini, saudara-saudara? Tetapi ingatlah, menjalani kehidupan bersama Tuhan bukan berarti kehidupan ini tanpa masalah ataupun kesukaran. Berbagai tantangan dan rintangan mungkin saja hadir dan pasti akan hadir dalam kehidupan kita. Karena memang si iblis tidak akan pernah senang melihat kita hidup berjalan bersama Tuhan. Olehnya berbagai masalah akan dia perbuat, akan diperhadapkan kepada kita selaku orang percaya, dengan tujuan agar kita meninggalkan iman kita daripada Yesus Kristus. Hal inilah yang membuat Rasul Paulus menggambarkan perjalanan hidup orang percaya dalam mengiring Kristus sebagai sebuah pertandingan dan perjuangan. Ibarat seorang pelari yang sedang berjuang dalam sebuah kejuaraan olahraga demi memperebutkan sebuah medali, saudara-saudara. Paulus sendiri sebagai hamba Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya sebagai pemberita Injil, ia harus menghadapi berbagai ujian dan tantangan yang tak mudah, saudara-saudara. Kesukaran, penderitaan, aniaya, bahaya dan ancaman sudah menjadi warna dalam hidupnya. Sekalipun harus membayar harga yang sedemikian rupa, tak sedikit pun terbesit di dalam benak Paulus untuk mundur atau menyerah dalam melayani Tuhan. Ia terus berjuang menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir, saudara-saudara. Rasul Paulus mengingatkan melalui sapaan Tuhan buat kita saat ini bahwa berjerih payah untuk melayani Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu memperhitungkan jerih payah kita di dalam Tuhan. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 firman-Nya berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan." Artinya bagi setiap orang yang mampu menyelesaikan pertandingan sampai akhir, Tuhan akan menganugerahkan mahkota kebenaran kepadanya. Tetapi saudara-saudara, bagaimanakah cara Paulus sehingga ia mampu sampai garis akhir menuntaskan pertandingan, menuntaskan perjuangan? Ia selalu menoleh ke mahkota kebenaran, dan Yesus selalu dijadikannya juru mudi hidup. Saudara yang terkasih, ada banyak orang Kristen, kalau kita perhatikan, tidak lagi berjuang dalam pertandingan imannya karena mereka merasa tidak kuat lagi, saudara-saudara, menghadapi ujian dan tantangan yang diperhadapkan dalam hidup. Mereka menyerah dan berhenti di tengah jalan. Mereka tidak lagi peduli dengan perkara-perkara rohani. Yang menjadi fokus hidupnya adalah perkara-perkara duniawi yang sifatnya hanya sementara atau fana. Mereka lupa, saudara-saudara, bahwa
ada upah besar disediakan Tuhan bagi orang yang setia sampai akhir, yaitu mahkota kebenaran, hidup yang kekal. Tidakkah saudara-saudara dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat ke-12, barang siapa yang bertahan di dalam pencobaan, ia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, agar kita mendapatkan mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Mari jangan kita sia-siakan hidup kita yang sementara ini. Tetap berjuang sampai garis akhir, sehingga hidup kita akan beroleh tempat di mana Tuhan telah sediakan, yaitu surga yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih kalau kebenaran firman-Mu telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami, mengajak kami, memanggil kami untuk meraih mahkota kebenaran. Mari Engkau menerangkan kebenaran firman ini dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, sehingga kami selalu melihat upah yang begitu luar biasa akan didapatkan oleh setiap orang yang percaya, yang setia sampai akhir. Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini setiap para pendengar dimanapun berada beroleh sukacita, beroleh kekuatan ketika mereka lemah, beroleh kesehatan ketika mereka sakit, beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan hidup. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau Kau percayakan kepada hamba. Berkati rumah tangga mereka, Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Setiap yang sakit, mari Engkau sembuhkan, Tuhan. Terkhusus pada saat ini, di mana ada jemaat hamba-Mu, Tuhan, jemaat orang tuanya meninggal, mereka akan berangkat ke kampung. Izinkan Tuhan perjalanan mereka selamat sampai tujuan. Jadikan mereka, Tuhan, menjadi sukacita dan saksi di setiap kegiatan yang akan mereka laksanakan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, Tuhan, karena kepulangan mereka dikarenakan orang tuanya baru saja Engkau jemput dari tengah-tengah mereka. Hanya kepada-Mu, Tuhan, hamba berserah. Bapa di surga, begitu juga hamba berdoa untuk setiap keluarga hamba yang jauh maupun yang dekat, saudara dan saudariku, Tuhan, dimanapun mereka berada. Kuatkan iman percaya mereka, jagai mereka, Tuhan, selalu dari segala mara bahaya, terkhusus di bangsa. Berikan kesembuhan, Bapa. Hamba juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk istri dan anak-anakku. Mari Engkau balut bungkus mereka dengan kasih dan kuasa, sehingga mereka, Tuhan, hanya selalu memuji dan mempermuliakan nama-Mu di dalam sukacita. Tuhan Yesus, berikan kesehatan buat istri dan anak-anakku. Lingkupi mereka dengan sayap-Mu yang penuh kuasa dan damai. Inilah Tuhan Yesus, doa hamba-Mu di pagi hari ini. Doa ini, Tuhan, hamba sandarkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.